Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan di mana ada peristiwa sangat besar. Ada satu hari di bulan Rabiul Awal di mana hari itu berpengaruh besar terhadap hari-hari yang lain. Hari apakah itu? Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini memperingati tahun baru Hijriah, memperingati Isra Mi'raj, memperingati Idul Fitri dan Idul Adha. Apalagi ada puasa Arafah, ada Ayyamul Bait. Ayyamul Bait itu tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Qamariyah. Disunahkan untuk berpuasa. Ketahuilah bahwa tidak akan ada peristiwa atau tidak akan ada peringatan tahun baru Hijriah kalau tidak ada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau diperingati hijrahnya siapa? Kan hijrah itu karena ada Rasul berhijrah. Kalau kita memperingati tahun baru Hijriah tetapi tidak memperingati Maulidur Rasul yang berhijrah, terus gimana? Ada peringatan Isra Mi'raj. Lah yang Isra Mi'raj itu siapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Iya toh? Nah, kalau orang memperingati Isra Mi'raj tapi tidak memperingati Maulidur Rasul, nah terus yang Isra Mi'raj itu siapa? Iya toh? Orang memperingati nuzulul Quran. Bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Nah iya, Quran turun kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuzulul Qurannya diperingati, Maulidur Rasulnya enggak diperingati. Kemudian peringatan tahun barunya diperingati. Mau memperingati tahun baru Hijriah, tapi Maulidur Rasulnya enggak diperingati. Mau memperingati Isra Mi'raj tapi Maulidur Rasulnya enggak memperingati. Nah ini kan aneh. Maka Maulidur Rasul itu kita harus bergembira. Kita harus merasa senang dengan
lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawang saya kalau punya anak saja, kita ini kalau punya anak, bapakmu, ibumu melahirkanmu itu seneng kok, bergembira kok. Bergembira dengan lahirnya anak itu, bergembira. Nah, kegembiraan itu diwujudkan dengan rasa syukur. Apa itu? Akikah. Kalau yang lahir anak laki-laki 2 kambing. Kalau yang lahir anak perempuan cukup 1 kambing. Lahirnya anak saja yang belum tentu anak itu benar apa enggak besoknya. Itu saja ibu bapaknya bergembira, dan kegembiraannya kemudian diluapkan dalam syariah, namanya akikah. Itu lahirnya seorang anak, entah jadinya apa besok anak itu. Ya masa orang nggak bergembira dengan lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, As-Sadiqul Wa'dil Amin, ya, Basyira wa Nadhira, Rasul yang akan memberi pencerahan, Rasul yang menuntun, Rasul yang menerima Al-Quran, mengajarkannya kembali Al-Quran, Rasul yang menyontohkan isi Al-Quran. Karena khuluqul Quran, Rasul yang membimbing kita bisa sholat Jumat dengan benar itu karena Rasul yang mengajarkan kita. Orang bisa puasa dengan benar itu karena Rasul yang mengajarkan kita. Orang ngerti Al-Quran karena Rasul. Orang mengenal Allah karena Rasul yang mengenalkan Allah. Loh, kamu ngerti surga dan neraka dari siapa? Rasul yang mengenalkan kita dengan surga dan neraka. Karena Rasul yang menjelaskan ayat-ayat Allah tentang surga dan neraka. Ya. Apalagi besok di akhirat itu kita itu, umat manusia itu pada cari bantuan semua itu. Butuh pertolongan. Siapa yang bisa memberikan keringanan? Siapa yang bisa memberikan pertolongan? Allah. Tapi Allah memberikan keistimewaan kepada hanya 1 orang, yaitu namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat pintunya orang mendapatkan syafaatnya. Umat manusia nanti di akhirat pergi ke Nabi Adam nggak bisa, pergi ke Nabi Idris nggak bisa, pergi ke Nabi Nuh nggak bisa, ke Nabi Musa nggak bisa. Akhirnya semuanya akan pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah keutamaan, keistimewaan, fadilah yang Allah berikan kepada kekasihnya itu, Nabi Muhammad. Tidak kepada yang lain. Lah kok kita nggak bergembira dengan kelahirannya itu piye gitu. Jelas? Jelas ya? Nah, sebagai wujud kegembiraan dengan datangnya bulan Maulid, wujud kegembiraan dengan bulan lahirnya manusia agung, bulan lahirnya Rasulullah yang memberi petunjuk kepada kita, itu terus apa? 1, perbanyak bersolawat kepadanya. Salam dan solawat ini mumpung di bulan-bulan ini banyakin, lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Boleh mau solawat yang standar boleh, solawat apalagi tibil kulub boleh, solawat naria boleh, yang penting solawat itu perbanyak. Yang kedua apa? Ya, kalau kita lahir anak saja kita bersedekah, kita ini kalau dapat kegembiraan, dapat kesenangan, kita ini kan apa? Tasyakuran kan? Kamu naik kelas, lalu lulus dari tazaka ini, kamu tasyakuran. Bapak ibumu tasyakuran. Orang pulang dari haji tasyakuran.
Iya toh? Sembuh dari sakit, tasyakuran. Dengan cara apa? Berbagi makanan, berbagi rezeki dengan saudara-saudara kita yang lain. Lah ini hari atau bulan di mana bulan ini ada kelahiran Nabi kita, masa kita nggak mau berbagi? Tuh, nanti saya sembelihkan sapi insya Allah. Mungkin besok atau kapan nanti ujian antara ujian Syafa'i dengan ujian Tahriri. Itu kita sembelih sapi dalam rangka Maulid Nabi. Makan sapi semua nanti. Ya, dimasak yang enak, bismillah. Tapi bukan cuma kita saja. Itu nanti di bandar itu ada warung-warung yang kita gratiskan itu. Jadi saya udah perintahkan ke Aziz itu. Warung ini pokoknya siapa yang makan di warung ini hari ini gratis. Sampai warungnya habis. Nanti besoknya warung lain lagi makan di sini gratis. Kita semua yang bayar. Kita lagi bergembira dengan datangnya Rasulullah ini. Ya, ada berapa warung itu selama beberapa hari. Pak, nanti kalau gratis banyak orang makan di situ kemudian habis. Ya emang mau dihabisin kok. Kita borong semuanya. Kita juga mau bagi-bagi kepada anak-anak yatim, orang-orang duafa itu, bagi sembako. Ya, kalau ada rezeki ya tambah uang sedikit selain sembako kepada fisabilillah, muadzin masjid musola itu, marbot itu yang azan, yang nggak pernah berhenti, yang nggak pernah telat azannya, imam-imam musola yang istiqomah ngimami dari zaman dulu sampai sekarang, nggak pernah digaji, nggak mengharapkan gaji, nggak pernah telat, hujan, panas. Kita berbagi. Ini syukur. Itu saja saya anggap masih kurang. Saya minta kalian bersyukur. Ikut bersyukur, ikut bergembira, ikut senang dengan bulan di mana bulan itu lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, yang punya uang, punya harta, punya ini sedekah, infak, berbanyak sholawat, ya, infak. Ayo, Bismillah, nek perlu duite ketuk ke infak. Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat syafaatnya di hari akhir. Mudah-mudahan ya, syukur-syukur dapat nikmat Rasul datang dalam mimpi kita. Masya Allah, nikmat sekali. Sepintas saja teks gitu. Masya Allah, itu tidur yang paling top. Kalau kamu pada suatu ketika tidur bermimpi bertemu dengan Rasulullah, sudah itu dunia tidak ada harganya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan. Kata Rasulullah, barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia sungguh telah melihatku benar. Li'anna syaitan la yatamassalu bi. Karena setan tuh nggak bisa menyerupai Rasul. Jadi kalau kamu tidur, kemudian di dalam tidurmu itu didatangi bermimpi dengan Rasulullah, benar, pasti benar.
itu Rasulullah. Dan kamu tahu kalau itu Rasulullah. Maka biasanya orang-orang begitu hajatnya dikabulkan. Mudah, petunjuknya dekat, dan orang itu banyak kemudahan-kemudahannya. Anak-anakku, gapai bulan Rabiul Awal ini, jangan sampai Rabiul Awal itu kelewat, berjalan, kesempatannya hilang. Terus kita belum apa-apa, sholawat kita masih sedikit, ya, gembira kita masih sedikit, syukur kita dengan hadirnya sosok Rasul ini masih sedikit. Sedekah, wakaf. Ada proyek wakaf apa? Ikut. Oh, musola sana lagi bangun, ikut. Oh, rumah sakit sana lagi bangun, ikut. Oh, di sana lagi ada panti asuhan, ikut. Oh, di sana madrasah lagi diperbaiki, ikut. Oh, di sana ada lagi bagi-bagi sembako untuk duafa, ikut. Di sana lagi ada panti asuhan santunan anak yatim piatu, ikut aja, ikut. Dah ini bulan ini. Saya ngomong begini itu bukan ngomong doang. Ya, pagi ini sudah transfer ke berapa lembaga saya itu. 3 atau 4 itu. Hari ini saja. Ikut. Datang lagi, ikut. Datang lagi apa ini? Oh, ikut. Gitu aja. Ya, mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Anak-anakku, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Perbanyak membaca sholawat. Perbanyak membaca sholawat. Karena sholawat itu bisa menjadi sabab dikabulkannya doa. Sholawat bisa menjadi sebab diangkatnya kesulitan-kesulitan. Bahkan sholawat bisa menjadi sebab diangkatnya penyakit. Kalau kamu masih banyak hajat, berwasilahlah dengan sholawat. Berwasilahlah dengan sholawat. Perbanyak sholawat kepada Rasul siang dan malam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Malaikat saja bersolawat dan terus bersolawat. Dan ketika kita mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah, maka salam kita akan sampai kepada Rasul. Nama kita akan disampaikan kepada Rasul. Fulan bin Fulan yusallim alaik. Ada malaikat-malaikat yang khusus ditugaskan menyampaikan salam umatnya kepada Rasulullah. Sampai hari ini. Wabil khusus hari Jumat. Kalau sholawat dan salam pada hari Jumat itu akan langsung diterima oleh Rasulullah dan Rasul akan langsung menjawabnya, menjawab salammu dan mendengar sholawat-sholawat yang kita sampaikan kepada beliau. Inilah keistimewaan Rasul yang Allah berikan kepadanya, tidak kepada nabi-nabi yang lain, tidak kepada rasul-rasul yang lain. Maka bergembiralah dengan datangnya Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan dengan ini ya, kita semua mendapatkan kedekatan secara ruh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pondok ini, kalau kamu tahu, pondok ini insya Allah ya, sudah mendapatkan restu dan ridho dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak mungkin ceritakan di sini, tapi percayalah,
bahwa Rasul sudah meridhoi, Rasul mau memberikan persetujuan, izin kepada kita untuk berdakwah melalui pondok pesantren ini, Tazaka ini. Ini yang harus dijaga, ini yang harus dipelihara. Dan kamu semua sebagai santri-santri, terus supaya Rasul tetap dekat dengan kita, supaya hubungan kita dengan Rasul tidak menjauh, tidak renggang, tidak putus. Itu dengan cara memperbanyak salam dan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.